Bapak Ibu sekalian yang terkasih, pada malam hari ini saya ingin share dulu ya. Ya, mulai dari nah, baik. Dengan tema keheningan mengasah kepekaan hati untuk mendengarkan Roh Kudus atau Roh Tuhan sendiri. Ya. Jadi pada hari ini apa sih keheningan itu? Kok bisa menjadi mengasah kepekaan hati kita? Oleh karena itu, di awal renungan ini saya mengajak Anda semua untuk berdoa. Kita silahkan nanti tinggal mengikuti apa yang ada di dalam teks. Lanjutkan. Ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Kita doakan bersama-sama. Tuhan Yesus, sabda yang kau tunjukkan kepada Bapamu, lahir dari keheningan hidupmu. Pimpinlah aku masuk ke dalam keheningan, agar kata-kataku menjadi matang di dalamnya. Aku ucapkan dalam namamu dan menghasilkan buah. Tuhan, betapa sulit untuk diam dan hening. Diam tanpa membuka mulut, dan lebih lagi hening di dalam hati. Diriku penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan. Rasa-rasanya terus-menerus aku terlibat dalam debat dengan diriku sendiri, dengan kawan-kawanku, pendukung sahabat, musuh, dan orang-orang yang membenciku. Keadaan hati itu menyatakan betapa jauh sebenarnya aku darimu. Seandainya aku dapat duduk tenang di kakimu dan menyadari bahwa aku Allah milikmu, milikmu saja, mungkin akan mudah bagiku untuk berhenti berceloteh dengan orang-orang di sekitarku, baik yang sungguh ada maupun yang hanya aku bayangkan. Kesibukan itu menunjukkan bahwa aku tidak merasa aman, menyadarkan aku akan ketakutan, rasa benci, dan kebutuhan akan pengakuan dan perhatian yang menuntut dari dalam batinku. Tuhan, Engkau akan memberikan seluruh perhatian yang aku butuhkan. Kalau saja aku dapat berhenti berbicara tentang diriku sendiri dan mulai mendengarkan Engkau. Aku tahu bahwa dalam keheningan batinku, Engkau akan berbicara dan menyatakan kasih-Mu kepadaku. Tuhan, anugerahkan kepadaku keheningan itu. Buatlah aku sabar dan bertumbuh sedikit demi sedikit dalam keheningan itu. Di situ aku dapat tinggal besertamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Kristus, kalau kita bicara keheningan, apa sih arti hening itu? Itu yang selalu kita ingin tahu, dan apa arti hening, yaitu dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Dalam kamus ya, silakan. Hening itu artinya jernih, hening, bersih, diam, sunyi, sepi, lengang. Seperti kalau malam hari ini, ya kita bisa merasakan diam, sunyi, tidak ada suara. Nah, apa itu keheningan? Kalau tadi hanya hening, apa itu keheningan? Keheningan berarti hal bening, bening jernih, dan sebagainya, yaitu soal kejernihan. Bisa kalau Anda melihat misalnya air, bisa disebut air itu bening. Kenapa? Karena jernih, dapat kelihatan semuanya, dan sebagainya, yaitu kesunyian itu sendiri. Kalau kita berdoa, kita mulai diam, itu hening, sunyi, itulah keheningan, kesunyian. Tapi belum tentu dalam hening, dalam sunyi kita itu sudah
yaitu hening atau keheningan itu sendiri. Memang suasana hening, tapi pikiran hati kita belum tentu hening. Nah, tetapi arti dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia itu. Keheningan berarti hal yang diam, sunyi, dan sebagainya, kesunyian. Berikutnya, ya, untuk apa sih kita perlu keheningan? Ya, yang pertama kita melihat dari Hosea 2 ayat 13 dikatakan, sesungguhnya aku ini membujuk engkau dan membawa engkau ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatimu. Jadi keheningan itu pertama adalah untuk menenangkan hati kita. Maka banyak dulu dan sekarang juga masih beberapa biarawan, biarawati, ada juga yang di padang gurun. Kalau Anda pernah ke Tanah Suci, maka kita akan melihat di padang gurun, kemudian di situ ada gua-gua kecil, mereka ada yang nyepi. Kemudian kalau Anda pernah ke Romo Yanes di Cikanyere, di sana juga ada padang gurun. Padang gurunnya bukan padang gurun, tetapi memang istilah padang gurun, tapi di tengah hutan, di mana ada keheningan, ada sunyian, dan mereka bergaul dengan demikian pada lanjutkan nomor 2 ya. Yang kedua, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Di sini keheningan adalah berlibur dengan Tuhan, beristirahat dengan Tuhan. Dan disitulah mereka pun mengadakan suatu refleksi. Refleksi tentang karya kerasulan yang mereka lakukan. Tanpa refleksi, maka itu menjadi hal percuma kerasulan kita. Kalau kita setelah kerasulan kemudian merefleksikan dalam keheningan, dalam kesunyian, dan di situ kita dapat mengistirahatkan selain tubuh, tapi mengistirahatkan pikiran kita dan juga mengistirahatkan apa yang telah kita lakukan dengan Tuhan dan melihat kerasulan itu sebagai karya Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga arah kita tetap di dalam relnya Tuhan. Kemudian berikutnya, yang ketiga, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dari Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Dalam doa kita belajar untuk mengikuti dengan penuh kepercayaan jalan yang ditujukan Allah kepada kita, jalan keadilan, damai, dan cinta kasih. Ya, di sini kita ingin dalam keheningan tahu rancangan-rancangan Tuhan dan mengikuti dengan penuh kepercayaan yang jalan yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Sebagai contoh, sebulan yang lalu saya itu pergi ke Roma, bukan untuk jalan-jalan, tetapi pertama-tama sebenarnya saya kursus yaitu keuangan. Dalam kursus keuangan itu memang saya setiap hari ikut kursus jam 8 sampai dengan jam setengah 7 malam, dari 8 pagi sampai setengah 7. Nah, di saat kosong saya itu keliling kota Roma untuk melihat beberapa tempat yang saya belum pernah lihat dalam arti di dalam sejarah gereja Katolik. Ada yang menarik di sana ketika saya berkunjung, misalnya ke tempat Basilika di mana Santo Petrus sampai di Kupa. Tapi yang menarik yang pertama adalah bagaimana yaitu melihat ketaatan Petrus akan rancangan Tuhan dan juga Paulus. Yang pertama yang kunjungi adalah Paulus, di mana Paulus itu dia dengan setia mewartakan karena itu jalan yang ditempuh, karena itu yang ditujukan Allah kepadanya. Maka dia sampai dengan Roma. Di dalam Roma saya mengunjungi penjara, setelah di penjara dia diarak untuk dipenggal kepalanya. Ketika dipenggal kepalanya, maka kepala Santo Paulus itu 3 kali loncat. 1, 2, dan ketiga.
Dan yang ketiga itu menjadi yaitu mata air atau sumber mata air sampai sekarang. Dan memang di atasnya didirikan yaitu altar. Nah, di situ kita melihat bisa bagaimana Paulus dengan setia mengikuti rencana atau rancangan Tuhan karena dalam dirinya pernah merasakan keheningan bagaimana mendengarkan petunjuk Tuhan. Demikian juga apa yang dialami oleh Santo Petrus. Di Roma, saya kemarin sempat mengunjungi yaitu gereja Quo Vadis. Quo Vadis itu adalah gereja yang kecil di mana dekatnya adalah tempat yaitu katakombe, di mana dulu orang-orang Kristen Katolik itu yang dikejar, kemudian dibunuh. Maka di dekat Quo Vadis, ini memang bahasa Latin, itu ceritanya adalah di mana Petrus ketika itu ingin lari dari rancangan Tuhan. Dia ingin lari dari kota Roma untuk mengikuti kehendaknya sendiri. Maka dalam pelarian itu ketika sampai di pintu gerbang Roma dekat katakombe, dia bertemu dengan Yesus. Ketika bertemu dengan Yesus, walaupun Yesus tidak pernah ke Roma, tapi jejak Yesus ada di Roma, di mana di gereja itu ada kaki Yesus yang dipahat di sebuah batu. Nah, ketika ketemu Yesus, maka Petrus berkata kepada Yesus, "Oh Vadis, kemana engkau Tuhan akan pergi?" Maka Yesus mengatakan, "Saya ingin disalibkan kembali di kota Roma." Maka situlah Petrus menjadi sadar bahwa selama ini hidupnya ingin lari dari rancangan Tuhan. Dalam keheningan di gereja itulah dia akhirnya kembali ke kota Roma untuk melanjutkan yaitu sampai tugasnya selesai. Maka di Roma, Petrus disalib kembali seperti Yesus, tapi dengan kepala yang terbalik. Maka disitulah menjadi jelas dalam keheningan, kita ingin mengikuti dengan penuh percayaan jalan yang ditunjukkan Allah kepada kita. Kita bisa lewat belajar dari Santo Paulus, demikian juga Santo Petrus, rasul besar dalam gereja. Berikutnya yang keempat, kita akan lihat. Yang keempat ini mengakrabkan relasi cinta kasih antara saya dan Tuhan. Nanti bisa dilihat di kitab Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 13. Di mana di situ dikatakan dengan sangat indah menggambarkan keakraban relasi antara manusia dengan Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan banyak hal yang baik asal manusia itu mau mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti suara Tuhan. Maka janji Tuhan pun dikatakan dalam ayat 13. Sebagai ganti semak dan duri akan tumbuh pohon sanobar. Ya, pohon sanobar itu pohon yang tinggi, kemudian pohon yang sangat rindang. Dari semak duri menjadi pohon rindang. Dan juga sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Kecubung Anda tahu bunganya dari sekarang ini lagi viral di Indonesia. Bagaimana orang mabuk kecubung. Tapi di kitab Yesaya diganti dengan pohon murad. Pohon murad itu adalah pohon yang indah, di mana pohon itu penuh dengan bunga. Maka di situ dianggapkan bahwa kalau relasi kita dengan Tuhan itu akrab, maka kita akan diberikan keindahan oleh Tuhan, bahkan di dalam hidup kita. Jadi itulah manfaat keheningan yang keempat. Yang kelima, kita akan lihat, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Lukas 6 ayat 12. Mengapa Yesus juga masih berdoa? Karena dia memohon kebijaksanaan. Yesus selalu menyendiri pergi ke sebuah tempat untuk berdoa dalam keheningan. Dalam keheningan itulah dia bisa berbicara dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, yaitu memohon kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu apa? Yaitu kita mau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan suara Tuhan. Mampu mengalahkan egoisme dengan mampu
yaitu mampu melaksanakan kehendak Tuhan yang harus kita laksanakan. Itulah memohon kebijaksanaan. Kurang lebih itulah manfaat dari keheningan dalam mendengarkan suara Tuhan. Berikutnya kita akan melihat hambatan masuk dalam keheningan. Apa sih yang menghambat? Kita akan melihat bersama. Hambatan adalah pikiran serta perasaan kita yang terus-menerus datang dan pergi dengan segala macam perkara. Misalnya orang yang sedang tegang pikirannya, badannya itu menjadi kaku, bisa menjadi kram. Nah, sekarang ini banyak kita lihat, yaitu sedang ada acara besar sedunia, yaitu Olimpiade. Kalau kita melihat beberapa atlet itu, khususnya Indonesia, kalau kita lihat, kadang tegang badannya menjadi kaku, tidak rileks lagi, tidak menikmati hal itu. Itulah yang sering terjadi. Orang yang sedang tegang pikirannya, badannya menjadi kaku. Orang yang sedang marah, nafasnya tersengal-sengal, wajahnya menjadi merah dan batanya menjadi gemetar. Karena pikiran, perasaan kita terus-menerus diganggu dengan segala macam perkara. Selama pikiran dan perasaan kita terus membara kemana-mana, kita tidak pernah masuk dalam keheningan. Jadi kita menjadi hening bila pikiran diistirahatkan. Pada saat pikiran beristirahat, itulah kita memasuki keheningan dan hati kita mulai terbuka. Jadi kalau kami biasa para pihakwan dibiasakan di dalam doa, pasti yang pertama Allah keheningan itu sendiri. Di saat keheningan kita mencoba untuk mengistirahatkan pikiran kita dari segala macam yang mungkin telah satu hari itu kita dapatkan. Dan kita mau baru kita mulai, hati kita mulai terbuka, dan situlah barulah kita mulai untuk berdoa. Jadi hambatan keheningan adalah karena pikiran dan perasaan kita yang mengembara. Berikutnya, ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menuju keheningan. Yang pertama adalah cara anjing kecil. Bapak Ibu mungkin punya anjing di rumah dan pernah melihat anjing kecil. Ya, cara anjing kecil itu bagaimana? Sadarilah dan ikutilah pikiran yang muncul itu. Pada saat itulah pikiran akan berhenti. Ya, kalau anjing kecil itu kan kadang kalau dia masih suka tidur, tetapi ketika dia tidak tidur, dia mengikuti pikiran, dan begitu pikirannya sudah nggak ada, maka dia pun langsung kembali tidur, walaupun hanya sebentar. Nah, pada saat itulah pikiran akan berhenti, dan itulah yang sering terjadi kalau anjing kecil gampang sedikit bergerak, kemudian juga gampang juga langsung berhenti. Yang kedua adalah mantra. Mantra adalah doa lisan yang harus diucapkan dengan diulang-ulang atau dinamakan doa mulut atau doa lisan. Ya, doa lisan ini bisa banyak dilakukan. Misalnya kalau Anda yang pernah doa taise, kemudian di situ lagunya ayatnya singkat tetapi diulang-ulang. Kemudian kita berdoa yaitu doa rosario, kita doa salam Maria yang diulang-ulang dan sebagainya. Itulah salah satu cara untuk menuju keheningan. Doa telinga adalah bagaimana kita mendengarkan apa yang terjadi di sekitar kita. Di saat kita mendengarkan suara yang paling besar sampai yang paling kecil, maka kita pun dimasuk di dalam kesunyian. Jadi kalau orang bertapa, biasanya itu datang, kemudian di tengah hutan, kemudian mendengarkan suara yang sangat kencang sampai yang lembut. Dan itu bisa juga dilakukan mereka yang sedang retret biasanya. Dan juga doa hati. Doa hati itu bagaimana kita berpusat ke hati kita untuk sedang apa sih, mungkin sedikit ya menyinggung perasaan juga di situ. Perasaan kita sedang apa, kita ikuti, kemudian kita mulai hati kita dibuka dan sebagainya, dan akhirnya kita bisa menuju keheningan itu. Kemudian yang ketiga, konsentrasi. Ya, konsentrasi ini membutuhkan, memang ini tidak semudah kadang untuk dilakukan.
Konsentrasi yang memusatkan suatu titik. Ya, ketika kita memusatkan suatu hal atau suatu titik, maka kita bisa menuju keheningan. Maka kalau anak-anak mulai retret, biasanya kami itu ada permainan konsentrasi. Ketika konsentrasi, ketika orang tidak memusatkan suatu hal, maka dia bisa membuat kesalahan. Tapi ketika dia fokus pada permainannya, maka dia selamat. Itu bisa. Tapi kalau karena ini online, jadi saya tidak bisa menerapkan bagaimana konsentrasi itu. Ya, jadi itu. Kemudian yang keempat adalah sikap duduk. Sikap duduk ini juga menentukan bagaimana untuk menuju keheningan. Ada yang bisa duduk bersila, ya, tetapi tidak ada juga yang tidak bisa duduk bersila karena duduk bersila itu langsung orang itu kesemutan. Tapi ada juga yang bisa dengan duduk bersila tanpa kesemutan. Kemudian juga ada dingklik, kalau nggak dingklik ya duduk. Kalau sudah tua pakai yang tempat duduk yang tinggi seperti itu. Nah, dalam sikap duduk itu kita membutuhkan suasana yang rileks. Satukan pikiran dan perasaan Anda pada titik pusat. Maka biasanya setelah kita memejamkan mata, di situ kita mencoba merasakan mungkin aliran darah, pikiran kita, dan sebagainya. Kemudian barulah kita memusatkan tentang pikiran dan perasaan kita. Berikutnya, syarat keheningan. 1. Rileks, santai. Jangan tegang. Jangan membawa sesuatu mungkin yang ada dalam pikiran, cobalah dilepaskan dahulu. Berikutnya Allah peace, merasa damai, merasa tenang. Ya, jadi itu. Jadi setelah rileks, kita merasa damai, kita ingin tadi katakan berlibur bersama dengan Tuhan di dalam keheningan. Maka kalau kita sadari tujuan kita, maka kita akan menjadi damai. Berikutnya adalah bring the mind home. Jadi pikiran harus terpusat dan jangan melantur. Jadi itu yang kadang menghambat adalah yang ketiga ini. Maka kita harus terpusat dan jangan melantur. Berikutnya 3 tahap berdoa. Yang pertama adalah purgatorio atau pembersihan. Anda pasti pernah mendengar purgatorium. Purgatorium kadang dikatakan api penyucian. Padahal itu bahasa Latin yang artinya pembersihan. Jadi purgatorio adalah pembersihan. Menciptakan kedamaian dan ketentraman hati dengan cara menjauhkan diri dari segala yang berlawanan dengan kasih Allah. Kalau masih punya dendam, marah yang mungkin dalam hidup sehari-hari, cobalah lepaskan. Sehingga kita mau damai, kita mau tentram. Dan akhirnya dengan demikian, yaitu tadi, menjauhkan diri dari segala yang berlawanan dengan kasih Allah. Yang kedua adalah illuminatio atau penerangan. Mengantar seseorang pada kebenaran dirinya sendiri sehubungan dengan kelemahan diri sendiri atau dosa. Jadi bagaimana kita menyadari bahwa kita ini orang berdosa. Kita itu punya kelemahan. Maka dalam kelemahan dan juga ke dalam kedosaan itu kita akan menjadikan orang diri kita menjadi orang yang rendah hati dan khususnya di dalam doa. Dulu kami pernah diajarkan bagaimana untuk menyadari kedosaan itu. Kami waktu retret para pastor disuruh masuk ke dalam kamar. Kemudian dalam keheningan itu kami disuruh untuk melepaskan baju satu persatu dan akhirnya kami telanjang. Tapi memang dalam kamar tertutup jadi tidak orang lihat. Dalam ketelanjangan itu kita merasakan bahwa kita ini orang yang lemah, orang yang berdosa. Dan di saat itu dalam seri para pastor dan juga para frater dalam retret itu yang terjadi adalah mereka menangis bahwa mereka kayak tidak layak di hadapan Tuhan karena kedosaan itu. Maka di setiap penerangan ini kita ingin melihat diri kita sehubungan dengan kelemahan kita. Kita menyadari itu sehingga kita rendah hati di hadapan Tuhan. Yang ketiga yaitu pia perfectiva atau unitiva, yaitu persatuan sempurna. Manusia diarahkan pada hal yang menyenangkan dan membahagiakan dengan kasih Allah. Jadi kita ingin bersatu dalam kesempurnaan, bersatu dengan Tuhan. Bagaimana dengan Tuhan itu sangat menyenangkan.
dan membahagiakan. Maka kita bisa melihat kasih Allah apa sih yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam situasi itu kita ingin bisa tertawa, kita bisa tersenyum di dalam doa itu karena melihat kasih Allah itu. Karena kasih Allah itu bisa lewat peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kita. Misalnya walaupun dalam peristiwa duka, ternyata kita bisa bahagia juga. Karena melihat kadang peristiwa duka itu juga karena kebodohan kita dalam melakukan. Karena kadang kita tidak berjalan di jalan Tuhan dan memilih jalan kita sendiri. Dan dalam hal itulah kita akhirnya sadar, oh itu. Dan akhirnya Tuhan menunjukkan kasih-Nya lewat kelemahan kita. Dan di saat itulah ada rasa senang, ada rasa kebahagiaan itu sendiri. Berikutnya kita melihat macam-macam berdoa dalam keheningan. Yang pertama adalah meditasi kontemplasi. Meditasi ini adalah pertama untuk menuju keheningan. Sedangkan kontemplasi adalah bagaimana kita setelah dalam hening ini tidak hening yang kosong, tetapi kita ini membutuhkan yaitu bahan untuk masuk dalam pikiran kita sehingga kita bisa terlibat di dalam pikiran itu bagaimana Tuhan memberikan rahmat dan berkat-Nya dan juga macam hal yang bisa kita peroleh dari kontemplasi itu. Yaitu. Kemudian berikutnya yaitu Lectio Divina. Lectio Divina ini sering dilakukan di lingkungan-lingkungan. Kalau di Bandung, tiap bulan lingkungan ini mengadakan Lectio Divina, yaitu bagaimana merenungkan, yaitu dari kitab suci, setelah direnungkan, kemudian dilihat dalam pribadi kita, kemudian diseringkan. Itulah Lectio Divina. Jadi kita membaca kitab suci, kemudian kita merenungkannya, kemudian masuklah kita dalam keheningan sebentar, kemudian kita mulai berefleksi, kemudian kita menyeringkan apa yang terjadi. Kemudian berikutnya adalah TIC. TIC memang ini sebenarnya awalnya itu bukan orang Katolik, yaitu Protestan. Ada bruder yang sangat peduli akan doa untuk kaum muda, tapi dalam keheningan itu, maka dia bekerja sama dengan Katolik juga untuk karya TIC dengan lagu-lagu yang sederhana, lagu-lagu yang diulang, dan akhirnya masuk ke dalam keheningan. Karena jutaan orang pasti datang di saat liburan, dan juga orang-orang muda ke desa TIC itu. Jadi inilah macam-macam berdoa dalam keheningan. Saya kira bahannya saya cukupkan itu saja. Nah, itu masih ada terakhir yaitu berdoa dengan tubuh. Saya lupa. Berdoa dengan tubuh ini bagaimana dulu kami diajari ada seorang romo di Uskupan Agung Jakarta yang menciptakan berdoa dengan tubuh. Misalnya doa Bapa kami, dalam doa Bapa kami ini tubuh kita ini bergerak mengikuti yaitu doa itu sendiri. Nah, di saat itulah kita bisa masuk ke dalam keheningan. Itu saja dari saya. Baik,